Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita dari tulisan Reni Sugastik berjudul Bungkusan Kain Kafan di Kuali Sebuntut. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like pada video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan kunjungi tautannya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Lalu seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semburat senja yang tertutup awan kelabu menyisakan guratan duka. Hari ini, tepat 40 hari sejak meninggalnya almarhum Pak Wijaya, ayah dari kakak iparku. Sungguh tragis nasib yang menimpa keluarga kakak iparku ini. Bahkan setelah almarhum meninggal, fitnah dan gunjingan dari orang-orang masih terdengar di mana-mana. Perkenalkan, namaku Ningsih. Aku adalah si bungsu yang memiliki kakak laki-laki bernama Kak Sandi. Kami sama-sama sudah menikah dengan jarak 4 tahun lamanya. Kak Sandi menikah dengan perempuan yang kemudian aku panggil dengan sebutan Kak Naura. Aku dan Kak Naura sangat akrab meski usia kami terpaut cukup jauh. Kami sama-sama belum memiliki anak. Meski begitu kami selalu berikhtiar agar segera diberikan momongan. Terutama Kak Naura yang sudah menjalani pernikahan selama 5 tahun. Setiap hari, aku dan Kak Naura membantu di warung sop buntut milik ayahnya Kak Naura. Suamiku, Mas Aris, memberiku izin agar aku tidak kesepian di rumah selama beliau bekerja di luar kota. Aku mulai bekerja di warung sop buntut Pak Wijaya setelah resmi menjadi istri Mas Aris. Warung sop buntut Pak Wijaya ini awalnya terlihat seperti warung biasa saat pertama kali aku datang. Kata Kak Naura, ayahnya sudah 5 tahun menekuni usaha ini, tetapi tidak mengalami perkembangan sama sekali. Hingga akhirnya saat aku akan menikah, warung sop buntut milik Pak Wijaya mulai ramai pembeli. Warung yang tadinya hanya dikelola oleh Pak Wijaya dengan bantuan istrinya dan ketiga putrinya, termasuk Kak Naura, kini juga dibantu oleh 2 tetangga beserta aku karena pengunjungnya semakin ramai. Saat jam istirahat, kami bahkan sering kewalahan melayani pembeli. Aku merasa sangat senang bisa ikut membantu di warung ini, meski hanya mondar-mandir mengantar pesanan makanan. Semua orang memiliki tugas masing-masing, tetapi jika ada yang membutuhkan bantuan, kami akan saling membantu. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dikerjakan sembarangan. Penyajian porsi masakan di kuali depan hanya boleh dilakukan oleh Pak Wijaya sendiri. "Ningsih, itu di meja depan ada yang mau pesan lagi," ucap Nana, tetangga yang ikut bekerja di warung. "Oh iya, Nak. Aku pun mendatangi meja tempat seseorang ingin memesan lagi. Maaf, ada yang bisa saya bantu?" "Maaf Mbak, boleh minta seledrinya lagi?" Aku pun mengambil mangkuk pembeli itu lalu membawanya ke meja dekat kuali untuk menambahkan seledri yang kurang. Saat tiba di meja, aku tidak melihat Pak Wijaya di tempatnya, sehingga aku menoleh ke arah Kak Naura yang berada tidak jauh dariku. "Kak," ucapku ragu. "Iya Dek, ada apa? Ada yang mau nambah seledri? Ambil saja." Aku yang mendapat izin dari Kak Naura lalu mengambil seledri yang berada di dekat kuali. Namun saat itu, mataku tidak sengaja menangkap sesuatu yang terasa janggal di dalam kuali. Karena penasaran, aku pun berniat melihat lebih jelas benda aneh itu dengan menggunakan adukan yang tergeletak di atas meja. "Kamu!" Suara Pak Wijaya terdengar lantang. "Astagfirullahaladzim, maaf Pak." Aku lekas meletakkan adukan itu dan pergi secepatnya. Tidak ada yang mendengar saat Pak Wijaya memanggilku dengan nada keras, karena warung sedang sangat ramai. Aku merasa takut sekaligus penasaran dengan apa yang baru saja kulihat. Setelah memberikan sop buntut kepada pelanggan tadi, aku kembali menyibukkan diri dengan pekerjaan agar rasa penasaranku hilang. Saat warung akan tutup dan semua pembeli telah pergi, seperti biasa, Pak Wijaya membungkuskan sop buntut untuk kami bawa pulang. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Sikap Pak Wijaya yang tadi sedikit kasar padaku, kini kembali hangat seperti sebelumnya. Meski begitu, ada tekanan dalam kata-kata yang beliau ucapkan kepadaku. "Nak, lain kali jangan diulangi lagi ya. Nanti kalau salah memberi bumbu, rasanya jadi beda." Nada bicaranya terdengar biasa saja, tetapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik ucapannya. Setelah menerima bungkusan sop itu, aku dan Kak Naura pulang ke rumah kami. Ya, aku dan Kak Naura tinggal bersama di rumah keluargaku. Ibu dulu pernah berpesan sebelum anak-anaknya menikah bahwa beliau sangat senang jika kedua anaknya tetap tinggal bersama meskipun sudah menikah. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya bisa diam.
Bahkan setelah sampai pun, aku masih seperti itu. Hingga malam tiba saat kami berkumpul, aku memilih untuk menghabiskan waktuku di kamar. Ningsih? Terdengar suara seseorang memanggilku. Aku yang masih belum bisa tidur nyenyak meski waktu itu sudah menunjukkan pukul 10 malam bangun dari ranjang dan memeriksa keadaan sekitar. Lampu di luar kamar semua dimatikan dan aku tidak melihat siapapun setelah membuka pintu. Aku masih berpikiran positif. Mungkin tadi aku salah dengar. Lingxi. Terdengar lagi suara yang memanggilku saat aku sudah menyelimuti tubuhku. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suara itu terdengar asing, dengan nada serak seperti lelaki tua, bukan suara ayahku. Segera aku pejamkan mata, berharap suara itu tidak terdengar lagi. Namun, belum 5 menit berlalu, aku membuka mata setelah mendengar suara benda jatuh. Lekas kuambil figura fotoku yang terjatuh ke lantai. Ningsih! Suara itu terdengar lagi. Dengan segera, kututupi diriku menggunakan selimut. Aku merasa ketakutan saat mendengar suara itu semakin dekat. Kubaca doa semampuku hingga tidak terasa aku mulai mengantuk dan tertidur. Suara azan subuh samar-samar terdengar. Kubuka mata yang masih sangat mengantuk. Dengan malas, aku pun beranjak untuk menjalankan ibadah wajib 2 rakaat ini. Sepanjang melaksanakan salat, pikiranku tidak tenang. Aku terus bertanya-tanya, sebenarnya apa benda aneh yang berada di kuali sop itu hingga Pak Wijaya bersikap seperti itu kepadaku? Dek, sapa Kak Naura, membuatku terperanjat. Kamu kenapa? Tanyanya setelah kami selesai menjalankan salat berjamaah. Nggak apa-apa, Kak. Pasti ada sesuatu, Kak Naura menelisik. Ayo, bilang saja sama kakak. Aku pun lantas menanyakan sesuatu padanya dengan sangat hati-hati. Kak, kalau boleh tahu, kenapa hanya ayahnya kakak saja yang boleh memegang kendali di bagian perkuaian itu? Apakah beliau tidak yakin pada keluarganya termasuk kakak? Kak Naura menghela napas. Kakak juga sebenarnya penasaran, Dik. Mengapa ayah enggak ngebolehin kita buat sekadar mendekatinya? Padahal dulu ayah enggak seperti itu. Kita selalu bergantian buat ngambil kuah sopnya di kuali. Kak, panggilku lirih. Iya, kakak, jangan marah ya. Ningsih kemarin lihat ada Lizardus di dalam kuali sop ayah. Maksudnya, Kak Naura mengernyitkan dahinya. Di kuali sopnya ayah, kemarin Ningsih lihat ada benda aneh. Pas Ningsih mau ngaduk sop buat cari tahu benda apa itu, ayahnya kakak datang terus ngebentak Ningsih. Meski nggak begitu keras, Kak Naura terdiam. Wajahnya menyiratkan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Dick, kamu mau nggak bantu kakak? Kita selidiki apa yang sebenarnya terjadi di warung kita. Kakak juga merasa ada sesuatu yang janggal di warung kita, tanyaku ragu. Aku pun mengangguk, meski dalam hati aku tidak yakin dengan apa yang Kak Naura usulkan. Pukul 7 pagi, aku dan Kak Naura sudah berada di warung sop ini. Semua orang yang bekerja sudah datang, dan kami memulai dengan membersihkan semua yang ada di sini. Seperti mendapatkan kesempatan, Kak Naura langsung mengajakku ke kuali sop setelah melihat ayahnya pergi menggunakan sepeda motor. Sementara yang lain termasuk ibunya sedang berada di belakang. Jaga-jaga ya, ucap Kak Naura. Oke. Kak Naura lantas membuka kuali sop yang sedang dimasak itu. Dengan tangan cekatan, dia mulai mengaduk sop. Ningsih, silih! Aku mendekat. Betapa terkejutnya kami saat melihat sesuatu yang tidak lazim berada di dalam kuali sop yang sangat menggiurkan ini. Tangan kami menutup rapat-rapat mulut, berharap ini tidak seperti yang kami bayangkan. Kak Naura cepat-cepat menutup kembali kuali dan meletakkan centong pengaduknya. Aku pun lantas kembali melakukan pekerjaanku yang tadi tertunda, dan Kak Naura langsung menyusul menyapu bagian tengah warung. Saat mendengar suara motor ayahnya mendekat, aku mengelap meja-meja tamu dengan jantung yang berdegup kencang. Keringat mengucur deras di dahiku. Aku dan Kak Naura harus terlihat seperti biasanya. Tidak boleh ada sedikit pun kecurigaan yang muncul dari raut wajah kami. Waktu sudah menunjukkan sore hari. Saat pelanggan terakhir selesai mendapatkan pesanannya dan sop sudah habis, aku dan Kak Naura lantas pulang ke rumah kami. Sesampainya di rumah, aku dan Kak Naura langsung masuk ke kamar masing-masing. Kami akan berkumpul kembali untuk menjalankan salat berjamaah nanti malam. Seperti biasanya, aku dan Kak Naura pulang membawa sop yang ayahnya Kak Naura rebuskan. Mata kami tertuju pada ibu. Saat kami mencium semerbak kuah kaldu sop yang menggiurkan itu, yang tengah dihangatkan, aku dan Kak Naura menunggu semua anggota keluarga berkumpul untuk mengatakan sesuatu tentang kegundahan kami. 10 menit berlalu, ayah, ibu, Kak Sandi, dan suamiku, Mas Haris, sudah berkumpul di meja makan. Maaf, ucap Kak Naura. Semua yang berada di meja makan menghentikan aktivitasnya menunggu apa yang akan dikatakan Kak Naura. Jangan makan sop buntut itu.
Lirih, ia menundukkan kepala. Kenapa, Naura? Tangan Kak Sandi memegang pergelangan istrinya. Ayah dan ibu tampak diam tanpa kebingungan, sedangkan Mas Haris, yang tadi siang baru pulang dari luar kota, terlihat kebingungan. Kak Naura lalu menceritakan semua yang kami alami di warung sop buntut dengan kepala menunduk sambil terisak. Astagfirullahaladzim. Naura, kamu jangan berkata seperti itu. Jangan suudzon, mungkin itu hanya bungkusan rempah-rempah, seperti yang pedagang lain juga lakukan pada sop mereka. Ayahmu tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, sambung ayah. Ayah Naura tahu betul, bungkusan rempah yang dimasukkan ke dalam kuali itu bentuknya tidak seperti itu. Tadi Naura dan Ningsih melihat ada 2 bungkusan. Satu memang rempah-rempah, bentuknya seperti yang kebanyakan pedagang lain gunakan. Tapi yang satunya, Kak Naura menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Bungkusan itu lebih mirip seperti yang ada di liang lahat, lirihnya. Astagfirullahaladzim. Kak Naura terlihat begitu kecewa dengan keadaan ini. Ia tidak kuat dan akhirnya terisak di pelukan Kak Sandi. Sop buntut yang berada di depan kami kemudian dibawa ibu ke belakang. Kami pun melanjutkan makan malam setelah Kak Naura sedikit tenang. Pukul 11:30 malam, tiba-tiba Kak Naura mengirimiku pesan. Dek, bisa keluar sebentar? Ada yang ingin kakak bicarakan sama kamu. Aku lalu diam-diam keluar kamar tanpa izin Mas Haris yang sudah terlelap. Sesampainya di depan kamar, Kak Naura mengajakku ke dapur. Dek, kamu mau bantu kakak nggak? Maksudnya, tanyaku dengan kening mengerut, tidak paham. Kakak mau menyelidiki ayah? Kamu mau bantu kan? Aku mengangguk ragu lalu mendengarkan rencana yang sudah Kak Naura pikirkan untuk mengungkap kebenaran tentang ayahnya. Esok paginya, seperti biasa, aku dan Kak Naura membantu di warung sop buntut. Sesuai dengan rencana, Kak Naura pura-pura pingsan. Aku lalu mengarang cerita bahwa Kak Naura sedang sakit, dan pada akhirnya ia disuruh istirahat di rumah ayahnya yang terletak tidak jauh dari warung sop. Pak Wijaya, yang tidak menaruh curiga, membuat kami merasa lebih tenang. Aku dan Kak Naura pun pergi ke rumahnya. Setelah sampai, Kak Naura bergegas membuka pintu rumah yang terkunci. Begitu pintu terbuka, kami segera masuk, lalu menguncinya kembali dari dalam agar tidak ada yang menghalangi rencana kami. Aku dan Kak Naura masuk ke kamar Pak Wijaya, mencari sesuatu yang sekiranya mencurigakan. Namun nihil, tidak ada apapun yang aneh di tempat ini. Aku merasa haus dan meminta tolong Kak Naura untuk mengambilkan minuman. Dek! Teriakan Kak Naura membuatku berlari mendekatinya. Aku begitu kaget melihat Kak Naura berdiri di depan ruangan yang penuh dengan barang-barang aneh. Ini apa, Kak? Kakak juga nggak ngerti. Ayo kita cari tahu. Aku dan Kak Naura lalu masuk ke ruangan itu, yang langsung disergap bau kemenyan begitu kami memasukinya. Kulihat ada tampah berisikan beberapa potongan buah, beras yang tercampur kembang mawar dan pandan, serta beberapa jenis kue pasar yang tergeletak di tengah ruangan. Kak Naura tiada hentinya mengucap istighfar. Ia terlihat begitu syok melihat semua ini. Di ruangan ini, tampak beberapa benda aneh seperti keris dan benda-benda lainnya yang tergantung di dinding membuat suasana semakin mencekam. Di titik ini, Kak Naura sudah sangat frustrasi. Ia begitu kecewa dengan apa yang ayahnya lakukan. Terdengar suara ketukan di pintu. Aku dan Kak Naura bergegas keluar dari ruangan itu. Begitu Kak Naura membukanya, ternyata Bu Wijaya yang datang. Dengan wajah yang sudah terlanjur dipenuhi amarah, Kak Naura menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga ini. Bu Wijaya, ibu Kak Naura, tampak bingung dengan apa yang dikatakan putrinya. Kak Naura lalu menceritakan semua yang ia lihat. Kulihat wajah Bu Wijaya tampak sayu saat mendengar penuturan putrinya. Nak, ibu minta maaf. Liriknya membuat Kak Naura berhenti bicara. Aku dan Kak Naura sama-sama diam. Melihat Bu Wijaya kini menangis meminta maaf, Kak Naura lalu cepat-cepat memeluk ibunya, menenangkan agar ibunya mau bercerita. Bu Wijaya pun menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nak, maafkan ayahmu. Aku dan Kak Naura masih mendengar apa yang dikatakan Bu Wijaya. Ayah sudah kelewatan. Nak, tapi jangan pernah kamu membencinya. Dia ayahmu, dia yang berjuang untuk kebaikan keluarga ini. Meski, ucapnya terpotong. Meski ayah memilih jalan pintas, jadi ibu mengetahui semua ini? Tanya Kak Naura marah. Maafkan ibu nak. Bu Wijaya lantas memeluk putri sulungnya itu. Dia mengucapkan beberapa kali permintaan maaf padanya. Ibu, Kak Naura melepas pelukan ibunya. Astagfirullahaladzim. Ibu tahu kan? Ibu tahu kan kalau perbuatan yang dilakukan ayah itu dosa. Aku yang berada di tengah-tengah mereka merasa prihatin.
Melihat keadaan ini, aku ingin membawa pergi Kak Naura dari sini. Maafkan Ibu nak, tiada henti Bu Wijaya meminta maaf pada anaknya. Ibu, kenapa tidak mencegah ayah melakukan hal itu? Ibu bingung. Nah, ibu tidak bisa mencegahnya. Ayahmu sudah terbutakan mata hatinya. Tapi yang dilakukan ayah itu salah, Bu. Ayah bersekutu dengan Stan. Kamu nggak ngerasain apa yang kami lalui, nak. Ayah berbuat seperti itu karena tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Dengan bersekutu, dengan menjadi budak Stan sebagai jalan pintasnya, gitu? Plak, Bu Wijaya menampar putrinya. Tutup mulutmu, Naura. Jangan jadi anak pembangkang yang tidak tahu apapun. Jangan menyalahkan ayahmu yang sudah berbuat seperti itu. Dia melakukan ini semua demi keluarga, demi kamu, Naura. Kak Naura lalu tertawa pilu sambil memegangi pipinya yang ditampar oleh ibunya sendiri. Astaghfirullahaladzim, Naura maafin ibu, ucap Bu Wijaya menyesal. Puas? Sudah puas ibu ngelakuin ini sama Naura? Nak, ibu terbawa emosi, maafkan ibu, nak. Naura kecewa sama ibu. Naura benci ibu. Naura kecewa. Kak Naura lantas menyeret tanganku, meninggalkan ibunya. Naura, jangan pergi nak. Kamu harus tahu. Kamu harus tahu kalau sebenarnya kamu yang... Langkahku dan Kak Naura terhenti saat ibunya mendadak berhenti berucap pula. Aku yang apa? Tanya Kak Naura menoleh ke belakang. Kamu yang ditumbalkan oleh ayahmu sendiri. Lirih Bu Wijaya menundukkan kepalanya. Kak Naura lunglai, jatuh namun dalam keadaan sadar. Ayah jahat. Ibu jahat. Air mata menetes begitu saja mendengar pengakuan ibunya. Sungguh kejam. Keluarga yang diharapkan bisa selamanya menjaganya, bahkan setelah menikah, malah menjadi ancaman terbesarnya untuk melangsungkan kehidupan. Ada apa ini? Seseorang bertanya, membuat kami semua menoleh padanya. Dengan langkah tertatih setelah susah payah berdiri, Kak Naura mendatangi pemilik suara itu. Ayah jahat? Ya, pemilik suara itu adalah ayahnya Kak Naura, Pak Wijaya. Pak Wijaya yang belum mengerti tentang keadaan ini merasa sangat bingung. Kak Naura tiada hentinya menangis sambil mengucapkan kata-kata yang cukup kasar. Berhenti Naura. Kenapa? Kenapa ibu suruh Naura berhenti? Saut Kak Naura dengan amarahnya. Bu, jangan marahi anak kita ucap Pak Wijaya terpotong. Sudah, dia sudah tahu semuanya. Pak Wijaya yang mendengar kata-kata istrinya langsung gelagapan. Sambil melihat Kak Naura yang begitu marah besar, Pak Wijaya mendekati putrinya itu. Nak, lirih Pak Wijaya. Pak Wijaya jatuh ke lantai setelah didorong oleh Kak Naura. Naura, jangan kelewatan kamu, bentak Pak Wijaya. Kenapa? Naura hanya dorong ayah, enggak sampai numbalin ayah. Naura, minta maaf sama ayah, suruh ibunya. Kak Naura hanya mendecih lalu pergi dari rumahnya. Kudengar suara ayah dan ibunya Kak Naura masih terus berteriak hingga kami sampai di teras rumah tetangga. Kak Naura hanya menangis sepanjang perjalanan hingga kami sampai di warung sop miliknya. Aku dan Kak Naura lantas mengambil barang-barang kami dan pulang ke rumah. Assalamualaikum, ucapku saat memasuki rumah. Kulihat Kak Naura begitu frustrasi sampai dia tidak mengucapkan salam. Dia langsung masuk ke kamarnya hingga membuat orang yang berada di ruang tamu ini merasa kebingungan. Dek, panggil Mas Hari, seraya menepuk kursi di sampingnya. Aku yang mendapat kode dari suamiku lalu duduk di sebelahnya. Aku merasa ini adalah privasi Kak Naura, jadi aku tidak berani menceritakan apa yang terjadi dengannya pada keluargaku. Kami sama-sama terdiam dengan pikiran kami masing-masing. Kak Sandi yang berada di antara kami memilih untuk memberikan waktu sendiri buat istrinya. Sepertinya Kak Sandi paham apa yang terjadi dengan istrinya, meski tidak tahu permasalahan apa itu. Lebih dari 2 jam kami berada di ruang ini tanpa berpindah sedikit pun. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, namun tidak ada tanda-tanda Kak Naura akan keluar dari kamarnya. Wah, tolong, tolong! Teriak Kak Naura dari dalam kamar. Kami semua terkejut dan segera menyusul Kak Naura ke kamarnya. Naura? Teriak Kak Sandi melihat istrinya ketakutan di pojok kamar. Astagfirullahaladzim. Masih dengan ketakutannya, Kak Naura tidak berhenti menangis dan memeluk Kak Sandi. Ayah memberi kami syarat agar keluar dari kamar Kak Naura. Kami pun duduk kembali di ruang tamu, meninggalkan Kak Naura dan Kak Sandi di kamarnya. Do, sebenarnya apa yang terjadi? Katakan. Aku yang sudah tidak tahu harus berbuat apa lantas mengatakan semua yang terjadi hari ini. Semua orang begitu terkejut mendengar penuturanku. Kami semua merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada Kak Naura. Gimana baiknya ya? Tanya Mas Aris. Ayah tampak berpikir keras. Begitu rumit permasalahan yang terjadi ini. Di satu sisi, menantu yang sudah dianggap putrinya sendiri akan dijadikan tumbal, dan di sisi lain yang menjadikan dia tumbal adalah ayahnya sendiri. Tolong! Terdengar teriakan Kak Sandi.
Seketika kami berlari ke arah kamar itu. Astagfirullahaladzim, ayah, tolong! Kak Sandi memegangi istrinya yang tengah mencekik dirinya sendiri. Ayah yang melihat itu langsung menahan tangan Kak Naura agar tidak sampai melukai dirinya sendiri. Dengan bantuan ayah dan Mas Haris, Kak Naura dapat ditenangkan meski butuh tenaga yang lebih. Kak Naura yang tengah pingsan lalu diikat tangannya agar tidak sampai mengulang kejadian barusan. Setelah menimbang-nimbang, ayah dan Mas Haris memutuskan pergi ke rumah Kiai Abdullah, Pak Kiai di desa ini. Karena rumah beliau tidak terlalu jauh, mereka sampai di rumah Pak Kiai sebelum Asyar. Ayah dan Mas Haris selalu salat berjamaah dengan Pak Kiai karena waktu sudah masuk salat Asyar sebelum kembali ke rumah kami. Ketika mereka akan sampai, Pak Abdullah menghentikan langkahnya saat di depan rumah. Astagfirullahaladzim, ada apa Pak? Ayo kita langsung ke dalam. Ayah dan Mas Haris hanya menurut pada apa yang dikatakan Pak Kiai. Pergi! Pergi kamu dari sini, teriak Kak Naura. Pak Abdullah yang seperti tahu akan suatu hal, langsung meminta ditunjukkan di mana keberadaan menantunya itu. Pak Abdullah begitu prihatin melihat Kak Naura yang tengah diikat dalam keadaan seperti itu. Kak Naura berteriak histeris saat Pak Abdullah menyentuh keningnya. Kami semua kaget dengan apa yang Kak Naura lakukan. Yang di sini semuanya langgengkan bersalawat, saran Pak Abdullah. Kami pun menurut apa yang dikatakannya. Panas! Panas! Keluar kamu dari sini. Manusia ini milikku, dia milikku. Kata Kak Naura, suaranya sudah berubah seperti suara lelaki tua. Kami semua terkejut mendengar apa yang diucapkan Kak Naura. Aku menangis melihatnya seperti ini. Dengan bersalawat sebisaku, kulantunkan agar Kak Naura lekas sadar. Pak Abdullah dengan segala usahanya terus mencoba mengeluarkan makhluk mengerikan yang kini tengah bersemayam di tubuh Kak Naura. Waktu semakin sore, makhluk itu seperti kelelahan menghadapi Pak Abdullah. Kami terus melanggengkan shalawat dan berdoa agar Kak Naura lekas sadar. Alhamdulillah, ucap kami serentak saat makhluk yang merasuki Kak Naura sudah dapat dikeluarkan. Kak Naura langsung pingsan setelah makhluk itu keluar dari tubuhnya. Pak Abdullah lalu memberitahu kami semua tentang apa yang dialami oleh Naura. Ayah dan ibu, begitupun aku dan Mas Haris tampak syok saat mengetahui bahwa makhluk yang mengerikan itu adalah makhluk yang akan mengambil jiwa Kak Naura untuk dijadikan budak olehnya. Pak Abdullah juga menjelaskan bahwa saat tadi berperang lewat batin, makhluk itu adalah majikan dari ayahnya Kak Naura yang sudah membuat perjanjian dengannya. Ayah Kak Naura, alias Pak Wijaya, melakukan pesugihan dengan berjanji akan menumbalkan putrinya. Kami semua bersyukur saat Pak Abdullah memberitahu kami bahwa Kak Naura sudah terbebas dari makhluk mengerikan itu. Terdengar suara ponsel Kak Naura yang berada di tasku. Saat aku melihat layar benda pipi itu, kulihat nama ibunya Kak Naura. Rasanya enggan sekali untuk mengangkatnya, namun ayah memberi isyarat padaku agar mengangkatnya. Assalamualaikum Naura, gimana Naura? Tanya ibunya Kak Naura tanpa membalas salamku. Kak Naura sedang istirahat. Kasih tahu dia agar ke sini, kata ibunya Kak Naura. Kak, Naura lagi istirahat, dia habis pingsan. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja, nanti aku sampaikan. Ibu dan ayah menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkahku yang kepalang kesal. Nak tolong, ucap Wijaya yang kini tampak terisak. Aku yang sudah kesal dengan ibunya, Kak Naura ini jadi merasa prihatin saat beliau meminta tolong. Nak, tolong ayahnya Naura. Sambungan telepon terputus begitu saja setelah terdengar suara benda jatuh. Aku yang tadinya acuh saat Tuan Wijaya meminta pertolongan, kini merasa penasaran dengan apa yang terjadi di rumahnya. Duk, ada apa? Tanya ayah penasaran. Ibunya Kak Naura tadi menelepon. Dia minta tolong, terus? Jawabku. Ningsi nggak ngerti. Tadi ada suara benda jatuh, terus terputus sambungan teleponnya. Astagfirullahaladzim, ada yang tidak boleh seperti itu, ucap ibu menasihatiku. Ayah dan ibu lalu bangkit setelah mendengar penuturanku. Dengan membawa kunci mobil, mereka keluar setelah berpamitan dengan Kak Sandi. Begitupun dengan Kiai. Aku yang penasaran pun mengikuti kemana perginya orang tuaku bersama Mas Aris. Sesuai dugaanku, ayah mendatangi kediaman orang tua Kak Naura. Assalamualaikum, ayah mengucapkan salam. Bu Wijaya tergopoh-gopoh setelah mendengar salam ayah. Tanpa menjawab salam terlebih dahulu, beliau langsung meminta bantuan pada kami. Kami pun mengikuti kemana perginya Bu Wijaya. Setelah sampai di kamar Pak Wijaya, kami melihatnya dalam kondisi yang memprihatinkan. Pak Wijaya tengah meringkuk di pojok kamar sambil meracau tidak jelas.
Beliau terlihat sangat ketakutan dengan lebam kebiruan yang mengisi setiap inci tubuhnya. Kiai Abdullah yang melihat itu segera meminta izin kepada Bu Wijaya untuk memeriksanya. Bu Wijaya mempersilahkan. Aku yang melihat kondisi Pak Wijaya merasa kasihan, tetapi rasa hormatku untuk beliau telah menguap begitu saja. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Abdullah. Kami sontak kaget melihat Pak Abdullah ditendang oleh Pak Wijaya hingga jatuh tersungkur. Pak Wijaya seperti sedang tidak baik-baik saja. Beliau kerasukan, mungkin malu hingga berbuat seperti itu. Dengan tatapan mengintimidasi, Pak Wijaya memindai wajah kami satu persatu. Aku begitu ketakutan saat ditatap lama olehnya. Hingga tiba-tiba Pak Wijaya mendekat ke arahku. Dengan mata membelalak, beliau hendak melukaiku, tetapi Mas Haris segera menepisnya. Pak Abdullah dan ayah seketika menahan agar beliau tidak sampai melukaiku. Ibu yang sedari tadi melihat kejadian ini lantas menarikku menjauh dari kamar Pak Wijaya. Masih dalam keadaan syok, aku menggenggam tangan ibu erat-erat. Istighfar, Duk. Dik, tenangkan dirimu. Aku tidak bisa mencerna keadaan ini. Masih teringat jelas bagaimana Pak Wijaya ingin melukaiku dengan tatapan yang mengerikan. Setelah berhasil menenangkan diri, aku lalu diajak ibu untuk pulang. Mas Haris tetap tinggal untuk membantu ayah dan Pak Abdullah menangani Pak Wijaya, sehingga kami akhirnya pulang dengan berjalan kaki. Di rumah Pak Wijaya, ayah, Pak Abdullah, dan Mas Haris tengah berusaha menyadarkannya. Astagfirullahaladzim, siapa kamu? Jangan sok pergi dari rumahku. Istighfar, Mas, istighfar. Ayah menasihatinya. Kalian tidak usah mencampuri urusanku. Pergi dari sini. Pertengkaran terjadi di sela-sela Pak Abdullah tengah menyadarkan Pak Wijaya. Dengan tubuh yang tidak lagi muda, beliau terlihat begitu kuat menghadapi ayah dan Mas Haris. Mereka seperti kewalahan saat mencoba memegangi tangan Pak Wijaya yang sudah tua itu. Seperti mendapat energi tambahan dari makhluk yang merasukinya, Pak Wijaya tidak bisa ditangani hanya dengan kekuatan fisik. Pak Abdullah yang mengerti keadaan ini langsung duduk sila dan mulai membaca amalan yang beliau punya. Setelah beberapa saat, Pak Wijaya meraung kesakitan. Benda-benda yang tergantung di dinding berjatuhan satu persatu. Angin tiba-tiba muncul dengan kencang, menambah suasana semakin mencekam. Beliau menjambak rambutnya sendiri, tubuhnya sudah terkulai di lantai kamar. Tidak sampai di situ, beliau juga berguling-guling kepanasan. Dengan sisa kekuatan yang masih ada, Pak Wijaya berhasil berdiri dan hendak menyerang Pak Abdullah. Hai orang aneh, berhenti kau menyerangku, bentak Pak Wijaya. Ayah dan Mas Aris tanpa dikomando langsung melindungi Pak Abdullah dengan menjatuhkan Pak Wijaya seperti keadaan sebelumnya. Pak Abdullah terus melafalkan bacaannya hingga lama-kelamaan Pak Wijaya kehilangan energinya setelah makhluk yang merasukinya pergi. Ayah dan Mas Aris seketika berusaha memindahkan tubuh Wijaya ke atas kasurnya. Di sisi lain, Bu Wijaya tampak ketakutan sedari tadi. Dia tidak menyangka akan ada kejadian menakutkan seperti ini. Semua di luar dugaannya. Alhamdulillah, ucap kami saat melihat Pak Wijaya sudah dalam keadaan semula. Berbeda dengan Bu Wijaya, dia tampak masih belum percaya dengan keadaan yang menimpanya saat ini. Dia keluar dari kamarnya dan duduk di ruang tamu, tidak memedulikan ketiga lelaki dewasa yang telah menyadarkan suaminya. Dengan ragu, ayah mengatakan bahwa Pak Wijaya sedang beristirahat setelah berhasil disadarkan. Namun, wanita yang sedang diajak bicara itu seolah tidak memedulikan kedatangan ayah. Wanita yang menjadi besan ayah itu malah menatap tajam ke arah ayah, seolah-olah menyalahkannya atas apa yang terjadi pada suaminya. Mas Haris, yang merasa ayah mertuanya tidak dihargai oleh Bu Wijaya, menggenggam tangan ayah dan mengajaknya untuk segera pulang. Akhirnya ketiga lelaki dewasa yang menolong Pak Wijaya itu pulang, meski dalam keadaan menyedihkan karena tidak dihargai oleh orang tua Kak Naura. Sesampainya di rumah, ayah langsung masuk ke kamar. Aku, ibu, Kak Naura, dan Kak Sandi merasa bingung. Malam ini, kami semua tengah menunggu kedatangan ayah dan Mas Haris. Kak Naura sudah membaik saat aku dan ibu baru saja pulang dari rumahnya. Kak Naura sangat khawatir dengan keadaan yang tidak baik ini. Dia ngeyel, tidak mau beristirahat, padahal ibu dan Kak Sandi sudah membujuknya. Dia tidak ingin istirahat di kamar sebelum mengetahui kabar orang tuanya. Akhirnya kami semua menunggu di ruang tamu hingga kepulangan ayah dan Mas Haris. Namun, setelah ayah tiba, kami malah dibuat risau dengan sikapnya yang tidak seperti biasanya. Mas Haris, yang juga memilih untuk langsung menuju kamarnya setelah memarkirkan kendaraan roda 4 itu, membuat kami sama-sama bingung. Pak Abdullah sudah pulang setelah aku mengantarnya,
ucap Mas Haris singkat saat melewati kami di ruang tamu. Aku yang merasa tidak tenang dengan suamiku lantas menyusulnya ke kamar setelah sebelumnya membuatkan teh hangat. Kulihat Mas Aris mengacak rambutnya dengan kesal di tepi ranjang tidur kami. Kutepuk pelan bahunya lalu memberikan segelas teh hangat. Wajah kesal itu tampak jelas. Beliau lalu menceritakan apa yang terjadi di rumah orang tua kakak iparnya. Meski dalam keadaan kesal, Mas Aris tidak pernah berbuat kasar, apalagi sampai menyalahkan orang lain atas apa yang dia rasakan. Mas Aris tampak terisak, tidak terima ayah mertuanya diperlakukan seperti itu. Dia terlihat sangat terpukul, meskipun ayah bukanlah orang tua kandungnya. Segera aku peluk badan kekar itu, mencoba menenangkannya. Aku sangat bersyukur mempunyai suami yang sangat menghormati keluargaku. Di ruang tamu, Kak Naura dan Kak Sandi merasa bingung sekaligus cemas. Ibu masuk ke kamarnya setelah aku masuk ke kamarku. Kak Naura dan Kak Sandi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun keduanya enggan menanyakan hal itu karena situasi tidak memungkinkan. Tidak ada obrolan di ruang tamu seperti biasanya. Biasanya kami akan mengobrol sampai larut malam setelah makan malam. Mas Aris memintaku untuk makan malam di kamar saja, sedangkan ayah dan ibu juga melakukan hal yang sama. Hanya Kak Sandi dan Kak Naura yang makan di ruang makan. Belum genap pukul 10, semua lampu di rumah sudah dimatikan. Penghuni rumah yang biasanya ramai kini memilih menenangkan pikiran masing-masing. "Ayah, ibu tolong!" teriak Kak Sandi. Aku dan Mas Haris terbangun saat mendengar teriakan kakakku itu. "Mas, ada apa ya?" tanyaku. "Gak tahu. Ayo kita ke sana." "Astagfirullahaladzim." "Apa itu, Mas?" Terdengar suara benda jatuh dari luar. Kami pun segera keluar dari kamar karena bersebelahan dengan kamar Kak Sandi. Kami segera masuk ke kamarnya. Betapa mengagetkan, Kak Sandi tengah bersusah payah menyelamatkan diri dari Kak Naura, istrinya. "Astagfirullahaladzim," ucap ayah di belakangku. "Ya, Kak Naura." Ayah lantas segera menelepon Pak Abdullah, memintanya untuk datang ke rumah kami. Sembari menunggu kedatangan Pak Abdullah, ayah dan Mas Haris mencoba melepaskan Kak Sandi dari cengkeraman istrinya. Aku dan ibu hanya berada di depan pintu, takut dengan Kak Naura yang tengah kerasukan. Ayah dan Mas Aris tampak kewalahan menghadapi Kak Naura yang tengah kerasukan itu. "Assalamualaikum." Terdengar salam dari luar. Aku yang tahu betul itu suara Pak Abdullah langsung pergi dan membukakan pintunya. Tanpa basa-basi, Pak Abdullah menuju kamar yang aku tunjuk. "Astagfirullahaladzim." Pak Abdullah mulai membacakan ayat kursi. "Enyah kau, lelaki tua, biadab kau," umpat Kak Naura meraung. Pak Abdullah tiada hentinya terus menyerang sosok yang ternyata makhluk kiriman Pak Wijaya untuk melukai putrinya. Kurang lebih 1/4 jam kemudian, akhirnya sosok itu dapat dikeluarkan. Semua mengucap syukur karena Kak Sandi dan Kak Naura terselamatkan. Namun, kami langsung berpikir sejenak. Jika Kak Naura sudah terbebas, lalu kenapa handphone tiba-tiba berbunyi? Apa yang kami khawatirkan akhirnya terjadi. Ibunya Kak Naura menelepon kami dari nomor ayahnya. Suara tangis histeris terdengar dari seberang telepon. Tanpa banyak bicara, kami semua segera pergi ke kediaman orang tua Kak Naura. "Assalamualaikum," salam kami semua. Tidak butuh waktu lama, Bu Wijaya keluar dengan tergesa-gesa. Terlihat jelas raut ketakutan di wajahnya. Tanpa berbicara dengan ibunya, Kak Naura langsung menuju kamar ayahnya, di mana kedua adiknya tengah terpaku di ambang pintu. Kak Naura yang sudah tidak sabar langsung saja masuk. "Astagfirullahaladzim." Mata Kak Naura membelalak sempurna. "Ayah!" jeritnya menggema. Kami yang masih di luar rumah langsung bergegas masuk menuju arah suara itu berasal. Kak Naura menangis histeris, sementara kami semua terkejut melihat keadaan yang sangat menakutkan ini. Mas Haris langsung memelukku, membenamkan diriku di badan kekarnya. Kedua adik Kak Naura, begitu juga Bu Wijaya, sama seperti Kak Naura, mereka menangis histeris melihat ayah mereka mati mengenaskan dengan cara yang tidak wajar. Kak Sandi mencoba menenangkan istrinya, sementara ibu mencoba menenangkan Bu Wijaya dan adik-adik Kak Naura. Aku yang sudah lebih tenang ikut membantu menenangkan Kak Naura, sedangkan Kak Sandi dan Mas Haris segera memberitahu tetangga tentang kematian Pak Wijaya. Pak Abdullah kini tengah membenarkan posisi jenazah almarhum setelah diletakkan di atas ranjang. Ya, mereka yang melakukan kontrak dengan sebangsa gaib, kebanyakan meninggalkan dunia ini dengan wajah yang mengerikan, ucapnya lirih. Para tetangga berdatangan dan menunggu jenazah hingga pagi hari. Pagi harinya, jenazah Pak Wijaya akan dikebumikan di tempat pemakaman desa. Selama acara perumatan jenazah, ada saja hal aneh yang terjadi.
Aku terus mendampingi Kak Naura untuk menguatkannya. Omongan para tetangga sungguh menusuk. Betapa tidak, mereka yang datang ke sini berbisik-bisik mengatakan bahwa jenazah Pak Wijaya sudah berbau busuk seperti bangkai, padahal baru tadi malam beliau meninggal. Ditambah lagi, warga mulai membicarakan hal-hal memuakkan. Mereka tidak henti-hentinya mengatakan hal buruk tentang jenazah. Kak Naura tampak pasrah dengan omongan mereka. Namun yang paling parah adalah saat mereka membicarakan tentang pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya. Mereka terus saja mengolok-olok jenazah yang sudah dibalut kain putih. Tidak ada dukungan dari kiri maupun kanan. Kematian Pak Wijaya yang tidak wajar ini benar-benar membuat kami merasa tertekan. Dari mulai perumatan jenazah hingga pemakamannya, ada saja kejadian di luar nalar yang terjadi. Alhamdulillah, semua sudah selesai. Kami lalu pulang ke rumah duka, menemani keluarga Kak Naura. Sampai sore, kami terus menerima tamu yang datang untuk mengucapkan belasungkawa. Namun menjelang waktu maghrib, datang beberapa orang yang terlihat asing. Aku tidak memperdulikan siapa mereka. Hanya saja rasa curiga menghantui pikiranku. Ada yang aneh. Orang-orang itu pergi setelah hanya bersalaman dengan Bu Wijaya. Tidak sengaja, aku melihat salah satu dari mereka meninggalkan bungkusan kain kresek hitam. Rasa penasaranku langsung membuncah setelah melihat mereka pergi. Aku segera mengambil bungkusan kresek itu dan menyembunyikannya di tasku. Malam pun tiba. Setelah acara pembacaan tahlil dan yasin selesai pada pukul 9 malam, aku menceritakan tentang kedatangan orang-orang aneh itu di tengah-tengah keluarga yang sedang berkumpul. Aku menunjukkan kresek hitam yang mereka tinggalkan. Pak Abdullah yang tampaknya mengetahui sesuatu meminta izin untuk membukanya. Astaghfirullahaladzim. Betapa kagetnya kami setelah melihat isi di dalam kantong kresek itu. Di dalamnya terdapat bungkusan yang terbuat dari kain kafan. Aku langsung berkata, ini bungkusan yang aku lihat di kuali sop buntut. Semua mata tertuju padaku. Seketika Pak Abdullah membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat tanah yang dibungkus plastik kecil, darah yang menempel pada kain, beberapa tulisan aneh di dalam plastik kecil, dan benda-benda kecil lainnya yang tampak asing. Seketika, Bu Wijaya tertunduk lemas. Dia mengucapkan permintaan maaf darinya dan Pak Wijaya. Bu Wijaya lalu menceritakan semua yang dilakukan oleh almarhum suaminya itu. Kak Anura mendengar dengan saksama tentang kekejian orang tuanya, di mana mereka sepakat untuk melakukan pesugihan. Awalnya Bu Wijaya tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh suaminya, namun karena tuntutan ekonomi yang semakin melambung, akhirnya beliau setuju. Dengan bermodalkan hasutan orang, Wijaya dan istrinya mendatangi dukun dan meminta bantuan padanya. Sang dukun pun memberikan jalan keluar untuk pasangan suami istri itu. Namun, mereka berdua sempat bimbang untuk meneruskan ritual tersebut karena harus ada nyawa yang menjadi taruhan untuk ditumbalkan. Akhirnya, dengan kemantapan hati, Pak Wijaya memberikan setetes darah miliknya, juga milik Kak Anura, untuk dijadikan taruhan ritual. Pak Wijaya pun pulang bersama istrinya setelah diberi bungkusan kain kafan itu. Sebelum pulang, sang dukun memberikan instruksi tentang apa saja yang harus dilakukan oleh Pak Wijaya. Pak Wijaya pun akhirnya melakukan apa yang disuruh oleh dukun itu, termasuk memasukkan bungkusan kain kafan ke dalam kuali sop buntut. Setelah waktu yang ditentukan tiba, yaitu saat Kak Anura harus diberikan kepada sosok yang telah membantu ayahnya, aku dan Kak Anura malah sudah mengetahui tentang pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya. Karena sudah kepalang basah, Wijaya lalu memulai ritual tersebut. Hingga secara tidak sadar, Kak Anura dengan bantuan Pak Abdullah bisa terbebas dari jerat sosok menakutkan yang akan mengambilnya dan beralih kepada Pak Wijaya itu sendiri. Alhamdulillah, kata itu yang keluar setelah keadaan mulai membaik. Kak Anura mulai luluh hatinya. Dia memaafkan perbuatan salah orang tuanya. Ayah dan ibu juga sudah memaafkan kesalahan besarnya itu. Sedangkan Sandi belum sepenuhnya bisa ikhlas dengan apa yang mereka lakukan terhadap istrinya. Seminggu berlalu, kehidupan mulai berangsur membaik. Meski warung sop buntut belum dibuka kembali, hari ini aku, Kak Anura, dan Bu Wijaya berniat ke bank untuk mengambil simpanan yang ditabung oleh Pak Wijaya. Saat Pak Wijaya meninggal, Bu Wijaya tidak memegang uang sama sekali sehingga semua biaya ditanggung oleh ayah. Hari ini Bu Wijaya akan melunasinya, meskipun ayah sudah melarangnya. "Mbak, saya mau ambil uang," ucap Bu Wijaya pada wanita yang bertugas di bank tersebut. "Iya, Bu. Sebentar ya." "Maaf, Bu. Penarikan tidak dapat dilakukan karena semua uang yang ada di dalam tabungan sudah diambil 3 hari lalu."
Kami semua langsung bersitatap satu sama lain. Maaf Bu, atas nama siapa ya? Tanya Bu Wijaya kemudian. Atas nama Wijaya Kusuma. Jantung kami serasa berhenti. Tapi, ayah sudah meninggal 7 hari yang lalu. Lalu siapa yang datang 2 hari kemarin? Dalam perputaran roda dunia, manusia senantiasa akan melewati berbagai macam fase kehidupan. Kita tidak tahu akan berada di titik yang mana, apakah itu kebahagiaan atau kesengsaraan. Yang menjadi tolak ukur untuk menjalankan semua itu adalah kelapangan hati dalam menerima segala ketentuan yang ada. Tanamkan keimanan juga ilmu agama dalam diri, agar terhindar dari hati yang kufur dan terbelenggu oleh ketidakrelaan dalam menerima cobaan. Oke, teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.